Bagaimana kalau sekarang saya diberitahu bahwa kosinus theta itu sepertiga dan tetanya adalah sebuah nilai di antara 0 dan pi per 2. Saya belum tahu nilai tetanya berapa, tetapi saya diminta mencari nilai sinus theta, nilai tan theta, dan nilai dari 3 fungsi trigonometri yang lainnya. Berarti theta itu keadaannya seperti ini. Ini sudut tetanya berada dalam segitiga siku-siku, di mana kondisinya kosinus theta itu samping dibagi miring. Berarti bagian ini nilainya 1, bagian ini nilainya 3. Bagian depan sini dihitung dengan menggunakan teorema Pythagoras, yaitu 3 kuadrat dikurangi 1 kuadrat diakarkan. Hasilnya akar 8, yaitu 2 akar 2. Nah, untuk mencari sinus, kita ingat bahwa sinus itu bagian depan dibagi bagian sisi miring ini. Berarti 2 akar 2 dibagi 3. Sedangkan tangen itu adalah bagian depan dibagi bagian samping, yaitu 2 akar 2 dibagi 1, yaitu 2 akar 2. Ada 3 lagi yang perlu dicari. Sekan nilainya itu 1 per cos, berarti 1 per sepertiga, hasilnya 3. Kita juga perlu mencari kosekan. Kosekan theta ini 1 per sinus, berarti 1 per 2 akar 2 dibagi 3. Hasilnya 3 per 2 akar 2. Sedangkan kotangen adalah 1 per tan. Jadinya 1 per 2 akar 2. Kita coba lagi. Bagaimana kalau sekarang yang diketahui adalah sinus theta nilainya itu 1/4 misalnya. Tetanya berada pada selang pi per 2 sampai pi. Ini berarti berada di kuadran 2. Kita lihat dulu keadaannya kalau berada di kuadran 1. Sinus itu bagian depan dibagi bagian miring, berarti perbandingannya di sini 1, di sini 4. Bagian samping ini nilainya didapat dengan menggunakan teorema Pythagoras, yaitu akar dari 4 kuadrat dikurang 1 kuadrat. Hasilnya nanti akar 15. Nilai kosinusnya karena berada di kuadran 2, ini nilainya pasti negatif. Kosinus itu bagian samping dibagi bagian miring, berarti akar 15 dibagi 4. Nilai tannya ini juga negatif karena berada di kuadran 2. Tan itu bagian depan dibagi bagian samping, yaitu 1 dibagi akar 15. Sedangkan sekan ini muncul dari 1 per kosinus, 1 per akar 15 per 4. Hasilnya negatif 4 per akar 15. Lalu kosekan theta ini dari 1 per sinus, 1 per seperempat, hasilnya 4. Sedangkan kotangen theta ini dihitung dengan 1 dibagi tangen theta, negatif 1 per akar 15. Hasilnya negatif akar 15. Selanjutnya kita akan mengenal grafik dari fungsi-fungsi trigonometri. Grafik fungsi sinus itu bentuknya seperti ini. Mulai dari 0, lalu dia naik sampai 1, setelah itu turun, dan begitu selanjutnya. Di bagian kanan ini dia akan mengulang pola yang sama. Fungsi sinus ini memotong sumbu X di pi dan di 2pi. Nah, di bagian kiri juga nanti sama. Puncaknya itu di pi per 2.
ini 1, dan di bagian sini juga negatif pi per 2. Ini negatif 1. Sedangkan fungsi kosinus itu bentuknya sama dengan fungsi sinus, hanya saja dia mulai dari 1, lalu turun memotong sumbu X, lalu dia mencapai titik terendah di negatif 1, naik lagi, lalu di bagian kanan ini nanti bentuknya serupa dengan bentuknya berulang, memiliki pola yang sama dengan bentuk sebelumnya. Fungsi kosinus ini memotong sumbu X di pi per 2 dan 3 pi per 2, tetapi satu polanya atau satu gelombangnya itu sama 2 pi. Dia mencapai puncak di 0 dan di pi. Di bagian kiri ini dia memiliki bentuk yang serupa, bentuk yang sama. Ini negatif pi per 2. Puncaknya 1 dan titik terendahnya adalah negatif 1. Nah, ini fungsi kosinus. Kalau saya ingin mencari fungsi Y sama dengan sinus X tambah 1, itu berarti fungsi sinus yang digeser satu satuan ke arah atas. Jadi bentuknya kurang lebih seperti ini. Fungsi sinus yang digeser satu satuan ke arah atas. Nah, di sini pi, yang ini 3 pi per 2, dan yang ini sama 2 pi. Di bagian kanan juga di bagian kiri juga dia mengalami hal yang sama. Titik terendahnya dicapai saat negatif pi per 2. Nah, ini fungsi Y sama dengan grafik fungsi Y sama dengan 1 tambah sin sin X. Untuk grafik fungsi Y sama dengan sinus X dikurang pi per 3 misalnya, ini berarti grafik sinusnya saya geser pi per 3 satuan ke arah kanan. Pi per 3 itu kurang lebih di sebelah sini, pi per 3. Nah, titik nolnya nanti berada di sini, lalu dia naik, puncaknya di 5 pi per 6, dan dia akan menyentuh sumbu X lagi di 2 pi per 3. Jadi dia mulai dari sini, mencapai puncak di 5 pi per 6, lalu dia turun lagi dan menyentuh sumbu X di 4 pi per 3. Nanti dia akan mencapai puncak lagi di 11 pi per 6. Nanti dia mencapai titik terendah di 11 pi per 6. Sini nih. Dan selanjutnya 11 pi per 6. Di bagian kiri dia akan mengalami titik terendah di negatif pi per 6. Sini. Lalu dia naik lagi dan memotong sumbu X di 2 pi per 3. Sebelah sini kira-kira 2 pi per 3. Nah, kurvanya kurang lebih bentuknya seperti ini. Bagaimana kalau
Sekarang saya mencari fungsi Y sama dengan setengah sinus X. Kalau Y sama dengan setengah sinus X, berarti grafiknya tidak akan setinggi itu. Ketinggiannya, puncaknya itu akan dicapai untuk Y, puncaknya itu hanya sampai ketinggian setengah. Bentuknya kurang lebih seperti ini. Ini sesuai dengan teori yang kita pelajari di bab selanjutnya. Kalau fungsinya dikalikan dengan sebuah bilangan, maka ketinggian fungsinya juga akan menyesuaikan dengan pengalinya tersebut. Oke, kurang lebih seperti itu. Nah, untuk kosinus juga sama. Bagaimana kalau sekarang saya mencari grafik Y sama dengan kosinus 2X? Kosinus 2X itu grafiknya didapatkan dengan menarik grafik kosinus X ini ke arah kiri. Jadi dia akan setengah kali lebih ramping. Maksudnya bentuknya jadi akan seperti ini nanti. Nah, ini grafik fungsi Y sama dengan cos 2X. Kalau grafik fungsi Y sama dengan kosinus setengah X, nanti justru dia akan menjadi lebih lebar. Ini nih bentuk kosinus setengah X. Ini grafik fungsi, puncaknya terjadi saat X sama dengan pi. Kosinus Y sama dengan setengah X. Y sama dengan kosinus, Y sama dengan kosinus setengah X. Di bagian kiri ini juga sama, bentuknya nanti serupa seperti ini. Bagaimana dengan Y sama dengan 3/2 cos X? Ya, berarti dia akan lebih besar sampai puncaknya berada di 3/2. Ini 3/2. Bentuknya nanti seperti ini nih. Ini grafik fungsi Y sama dengan 3/2 sin kosinus X. Nah, puncaknya di 3/2, titik terendahnya di negatif 3/2. Negatif 3/2. Di bagian kiri juga keadaannya akan sama. Nah, ini grafik Y sama dengan 3/2 kosinus X. Bagaimana dengan bentuk dari grafik tangen? Grafik tangen itu bentuknya nanti seperti ini. Sebutlah di sini pi, di sini 2pi, berarti yang ini negatif pi, yang ini negatif pi per 2, di sini pi per 2, yang ini 3pi per 2, dan di sini 5pi per 2. Grafik tangen itu ternyata setelah dicoba titik demi titik, bentuknya tuh akan seperti berikut. Dia akan menuju tahingga saat X-nya dekat dengan pi per 2, dan dia akan menuju negatif tahingga saat X-nya dekat dengan negatif pi per 2. Nah, grafik tangen ini asimptotik. Maksudnya grafik ini memiliki asimtot. Asimtot itu adalah satu sumbu di mana sumbu ini didekati oleh grafiknya tanpa pernah disentuh oleh grafik ini.
Nah, di bagian kanan setelah pi per 2 dia juga asimptotik. Saat menuju 3 pi per 2 dia juga asimptotik menuju tahingga. Setelah 3 pi per 2 dia juga asimptotik. Yang ini juga akan asimptotik ke tahingga. Nah, bentuk ini berulang setiap 1 pi. Di sini juga nanti asimptotik ke tahingga. Jadi ini adalah bentuk yang terus berulang setiap 1 pi.